Jadi teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi mediasi dan atau upaya damai. Di sini ada Ratu Warahan, ada Alisa, ada Juga, ada Munafa, ada Rifki, dan ada Aska, dan ada Yuha. Pertama, materi kita adalah terkait dengan pengertian, lalu berlanjut dasar hukum, macam-macam, dan sebagainya. Materi pengertian pertama akan disampaikan oleh saudari Alisa. Padanya disilahkan. Baik, pengertian mediasi menurut etimologi bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang berarti di tengah atau berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pada pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya memenuhi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Nah, berada di tengah ini juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral, tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan pada para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut terminologi terdapat banyak yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi. Salah satunya menurut Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian. Selanjutnya ada menurut para ahli memberikan pendapat mengenai pengertian mediasi. Menurut Syahril Abbas, penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketika sebagai fasilitator pada para pihak bersengketa. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan, penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Yang kedua, menurut Lawrence Boll, mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator. Dalam hal ini, upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga ada menurut Fallback dan Taylor. Pengertian mediasi itu adalah proses di mana para peserta bersama-sama dengan bantuan orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembalikan pilihan dan pertimbangan alternatif mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 mengemukakan pengertian mediasi itu ada pengertian mediasi penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu dengan mediator. Sedangkan pengertian mediator sendiri itu adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi untuk membantu para pihak dalam mencapai berbagai kemungkinan. Pengertian mediasi ini dalam peraturan Mahkamah Agung tidak jauh beda dengan esensi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, pengertian mediasi ini menurut Mahkamah Agung tidak menekankan pada suatu aspek kepentingan mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator mampu menekankan alternatif penyelesaian sengketa. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada yang dimiliki oleh pihak dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Dalam hal ini, mediator harus mampu menawarkan solusi atau jalan lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa mereka. Jadi, mediator itu harus memiliki skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Baik, selanjutnya tentang dasar hukum.
Rifki ya. Ya, berikut selanjutnya ada dasar hukum mediasi. Dasar hukum mediasi ini ada yang pertama adalah Permen nomor 1 tahun 2008, yang kedua ada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terus yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara Republik Indonesia yang memiliki salah satu asas musyawarah untuk mufakat. Terus yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjelaskan asas musyawarah dan untuk mufakat yang menjiwai pasal-pasal di dalamnya. Baik, sekian. Selanjutnya silakan. Next. Selanjutnya masih dalam dasar hukum ya. Di dasar hukum itu ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di mana undang-undang tersebut yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu, juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 bahwa ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian sengketa secara perdata secara perdamaian. Kemudian ada secara administratif tipe ADR, yaitu suatu alternatif penyelesaian sengketa, di mana banyak sekali undang-undang yang mengatur ini. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang yang mengatur diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan masih banyak lainnya yang urusannya mengatur tentang hubungan antara, terutamanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selain dasar hukum di atas, sejak dulu juga dasar hukum positif kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal yang mengandung makna bahwa di samping peradilan negara tidak diperkenankan terdapat peradilan yang dilakukan yang bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Kemudian ada pasal 1851 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis. Selanjutnya ada materi macam-macam mediasi dan perdamaian. Baik, materi selanjutnya adalah macam-macam mediasi atau perdamaian. Secara umum, mediasi ini dibagi menjadi dua, yaitu mediasi dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Nah, mediasi yang berada di dalam pengadilan ini diatur oleh Mahkamah Agung atau PERMA nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, perorangan, maupun lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada mediasi dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan ini, para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat, saling berhadapan masing-masing berupaya untuk mempertahankan pembelaan akan haknya itu di hadapan pengadilan. Lalu hasil akhirnya ini melalui pengadilan bersifat putusan win-lose solution. Dan biasanya prosedur penyelesaian sengketanya ini bersifat lebih formal dan sangat teknis. Dalam pasal 130 here bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai atau akta perdamaian. Nah, akta tersebut merupakan bentuk tertulis di dalam hukum di Indonesia. Dalam Perma nomor 1 tahun 2008, jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Dan kesepakatan itu wajib memuat klausula pencabutan dan pernyataan perkara telah selesai di dalam pasal 17 ayat 1 dan 6. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aska Laila.
Selanjutnya ada mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ini pada kehidupan sehari-hari sudah banyak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan hukum adat yang telah melekat dan mendarah daging, khususnya dalam kasus sengketa antar warga. Mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adat istiadat, sehingga penyebutan dan tata cara pelaksananya berbeda, sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat daerah tertentu. Perkembangan mediasi dewasa ini sudah sangat baik. Masyarakat modern yang dahulu lebih memilih melalui litigasi dalam penyelesaian perkara, sekarang berubah menjadi mediasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada mediasi adat. Proses mediasi pada masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang berkembang pada era modern. Yang kedua ada mediasi arbitrase. Cara ini adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrase. Dalam bentuk ini, seseorang yang netral diberi kewenangan untuk mengadakan mediasi. Namun demikian, ia pun mempunyai kewenangan untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. Yang ketiga ada mediasi ad hoc dan mediasi kelembagaan. Mediasi ad hoc terbentuk dengan adanya kesepakatan para pihak dalam hal menentukan mediator untuk menyelesaikan perselisihannya yang memiliki sifat sementara karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dan ketika selesai, mediasi ini akan bubar dengan sendirinya. Sedangkan mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang bersifat permanen atau terbentuk secara institusional, yakni suatu lembaga mediasi yang menyediakan jasa mediator untuk membantu para pihak. Selanjutnya ada proses mediasi. Proses mediasi akan dijelaskan oleh Yuha. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses mediasi dari Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jadi ketika hakim mengatakan kalau ada proses mediasi, jadi paling lama itu selesai 30 hari proses mediasi tersebut untuk diserahkan kembali akta notanya kepada hakim. Kemudian atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Jadi kalau misalkan 30 harinya itu masih belum mendapatkan akta perpanjang 30 hari lagi. Waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan. Jadi kenapa 30 hari itu belum selesai lalu minta perpanjangan lagi, itu harus ada alasan, bukan karena hal-hal sepele. Selanjutnya, setelah proses mediasi ada prosedur untuk mediasi, yaitu yang pertama setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Jadi mediatornya itu ditunjuk oleh hakim. Kemudian setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. Kemudian mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan mengurangi kerugian. Mediasi itu adalah kemudian mediator bertugas selama 21 hari kalender berhasil perdamaian atau tidak pada hari kedua harus menyerahkan kembali kepada sisi yang memberikan penetapan. Yang terakhir ada tahapan mediasi, diantaranya adalah memulai proses mediasi. Memulai proses mediasi itu diantaranya adalah mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi,
menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, lalu menjelaskan prosedur mediasi. Kemudian ada merumuskan masalah dan menyusun agenda. Di sini mediator mengidentifikasi topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas, dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan, menyusun agenda perundingan. Yang keempat, mengungkap kepentingan tersembunyi. Ada dua cara. Yang pertama, cara langsung, mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak, bertanya langsung, atau cara tidak langsung, mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Lalu ada membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Kembali lagi, kalau mediasi itu hasil akhirnya adalah win-win solution. Lalu menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Lalu mediator mengingatkan atau tawaran yang tidak masuk akal. Lalu proses tawar-menawar akhir. Di sini pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi atau sama lain. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapainya penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah mencapai kesepakatan formal, yaitu para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang ini ya, proses persidangan setelah mediasi ya. Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan itu tentu ada dua, ada ketika mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, artinya dilanjut ke sidang, atau mediasi mencapai kesepakatan atau tidak jadi dilanjutkan ke sidang. Artinya di sini mediasi sebagai alternatif dispute resolution itu adalah mekanisme non litigasi. Artinya dia adalah mekanisme sebelum masuk pengadilan. Makanya saat ini kasus-kasus perdata itu mewajibkan seluruh adanya mediasi di setiap kasus atau di setiap perkara. Nah, disitulah mediasi ini berperan. Namun pada realitanya mediasi ini hanya menjadi semacam aksesoris. Artinya banyak yang tidak goals di mediasi ini, yang mengimbaskan kepada perkara-perkara di pengadilan itu sendiri yang menumpuk atau sangatlah banyak. Baik, sekian dari kelompok kami terkait dengan mediasi. Kesimpulannya adalah mediasi sebagai alternatif dispute resolution merupakan salah satu alternatif cara penyelesaian sengketa selain daripada masuk dalam pengadilan itu sendiri, yang mana saat ini di seluruh pengadilan perdata mediasi itu wajib dilakukan di semua perkara. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.